Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Irene Lasmari Siregar dengan NIM 31S24021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang heat conduction through composite walls. Untuk outline-nya, yang pertama itu fenomena yang terjadi, yang kedua asumsinya, yang ketiga elemen volume, yang keempat shell energy balance. Untuk fenomena yang terjadi, terdapat dinding yang berlapis-lapis, di mana setiap lapisan dinding terbuat dari material yang berbeda dengan ketebalan yang berbeda. Terdapat tiga substance atau lapisan, yaitu substain yang pertama itu memiliki ketebalan X0 hingga X1, substain yang kedua memiliki ketebalan X1 hingga X2, substance yang ketiga memiliki ketebalan X2 hingga X3. Untuk asumsinya, berada dalam keadaan steady state dan panas mengalir ke arah X. Konduktivitas termal berubah terhadap T, K1 sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan konstan. Panas yang masuk sama dengan panas yang keluar saat X ditambah delta X karena tidak ada reaksi yang terjadi. Komposit atau bersifat resisten, menghambat laju panas yang berpindah. TA lebih besar dari TB dan temperatur bergerak dari temperatur tinggi hingga ke temperatur rendah. Eh, Gambar ini menunjukkan sebuah elemen volume kecil dari dinding komposit. Dinding terdiri dari beberapa lapisan material berbeda, yaitu substain 01, substain 12, dan substain 23. Setiap lapisannya ini memiliki ketebalan dan konduktivitas termal yang berbeda. Panas berpindah dari arah kiri ke kanan sepanjang arah X atau distance. Karena suhu di sebelah kiri ini lebih tinggi, maka panas mengalir menuju daerah yang suhunya lebih rendah. Secara umum, berlaku hukum Fourier, yaitu Q sama dengan min K dt per dx, di mana Q ini merupakan laju aliran panas, K-nya merupakan konduktivitas termal material, dt per dx-nya merupakan gradien temperatur. Di sisi kiri fluida terdapat fluida dengan temperatur T0. Panas dari fluida ini berpindah ke permukaan dinding pada posisi X0 melalui konveksi. Setelah mencapai dinding, panas mulai berubah melalui konduksi. Dinding ini terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang pertama itu X0 hingga X1, material pertama dengan temperatur permukaan T1. Lapisan yang kedua, X1 hingga X2, material kedua dengan temperatur TB. Lapisan ketiga, X2 hingga X3, material ketiga dengan temperatur T2. Karena konduktivitas tiap material berbeda, maka kemiringan grafik temperatur berbeda pada setiap lapisan. Semakin kecil K, semakin curam penurunan temperatur. TA dengan T0 ini secara konvektif, T0 dengan T1, T1 dengan T2, T2 dengan T3 ini secara konduktif, T3 dengan TB ini secara konvektif. Shell momentum balance-nya, laju panas masuk dikurang dengan laju panas keluar ditambah dengan laju produksi panas sama dengan 0. Laju panas masuk dikurang laju panas keluar sama dengan 0. Qx pada saat X dikali WH dikurang Qx pada saat X ditambah delta X dikali WH sama dengan 0 dibagi dengan WH delta X. Maka hasilnya itu Qx pada saat X dikurang Qx pada saat X tambah delta X per delta X sama dengan 0. Setelah itu, persamaan ini kita limitkan, maka kita dapatkan hasilnya ini sebagai persamaan yang kedua. Untuk boundary condition satunya, saat X sama dengan X0, dqx sama dengan 0 kali dx, dqx sama dengan 0, qx sama dengan C0, atau konstan, qx sama dengan Q0, flux panas pada saat X sama dengan X0. Pada region 1, min K dt per dx sama dengan Q0,
min K01 dt per dx sama dengan Q0, dt sama dengan min Q0 per K01 dx. Persamaan ini kemudian diintegralkan sehingga kita mendapatkan eh, persamaan ini sebagai persamaan yang keempat. Kemudian pada region 2 min K dt per dx sama dengan Q0, min K12 dt per dx sama dengan Q0, min dt per dx sama dengan Q0 per K12. Kemudian persamaan ini diintegralkan sehingga kita mendapatkan persamaan berikut sebagai persamaan 5. Pada region yang ketiganya, min K dt per dx sama dengan Q0, min K23 dt per dx sama dengan Q0, min dt per dx sama dengan Q0 per K23. Kemudian persamaan ini kita integralkan sehingga kita mendapatkan persamaan ini sebagai persamaan yang keenam. Surface nol atau TA lebih besar dari T0, Q0 sama dengan H0 dikali dengan TA dikurang T0. TA dikurang T0 sama dengan Q0 per H0. Merupakan persamaan yang ketujuh. Surface 3, T3 lebih besar dari TB, Q0 sama dengan H3 dikali dengan T3 dikurang TB, T3 dikurang TB sama dengan Q0 per H3, ini merupakan persamaan kedelapannya. Kemudian, persamaan 4, 5, dan 6 menunjukkan perbedaan suhu pada benda padat yang berlangsung dengan bantuan konduksi. Pada fluida A dan B, terdapat perpindahan panas secara konvektif sebagai berhubungan dengan New's Law of Cooling, TA atau suhu fluida dan T0 untuk suhu permukaan slabs, dengan jenis fluida yang sama sebagai Newton's Law of Cooling berlaku. Kemudian persamaan 4, 5, 6, 7, dan 8-nya dijumlahkan. T1 dikurang T2 sama dengan Q0 dikali X2 dikurang X1 per K12 ditambah dengan T2 dikurang T3 sama dengan Q0 dikali dengan X3 dikurang X2 per K23. Untuk T3 dikurang TB sama dengan Q0 per H3. Sehingga kita mendapatkan hasil penjumlahannya sebagai berikut ini. Bisa kita lihat pada slide. Kemudian Q0 sama dengan TA dikurang TB per 1 per H0 ditambah X1 dikurang H0 per K01 ditambah dengan X2 dikurang X1 per K12 ditambah dengan X3 dikurang X2 per K23 ditambah dengan 1 per H3 Q0 sama dengan eh, TA kurang TB per 1 per H0 ditambah dengan 3 sigma C topi sama dengan 1, XC topi dikurang XC topi kurang 1 per K, KJ topi kurang 1, J topi ditambah 1 per H3. Untuk heat flux-nya Q0 sama dengan mu dikali dengan TA dikurang TB. Untuk heat flow-nya Q0 sama dengan mu dikali WH dikali TA dikurang TB. Mu itu sama dengan overall heat transfer coefficient saat slabs sejumlah N maka hasilnya J. 1 per mu dikurang 1 per H0 ditambah dengan N sigma J topi sama dengan 1 XJ topi dikurang XJ topi dikurang 1 per KJ topi kurang 1 dikali J topi ditambah dengan ditambah dengan 1 per HN. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.